Shalom, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita bersyukur, kita diberikan kekuatan, kesehatan yang baru oleh Tuhan. Dan masuki hari yang baru yang Tuhan berikan, mari kita siap masuk dalam doa pagi. Kita mau mendahului Tuhan dari setiap aktivitas kita di sepanjang hari ini. Puji Tuhan, baiklah kita akan memuji, menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Aku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali lagi, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat
Engkau Tuhan, Kau layak disembah. Haleluya, haleluya, Kau baik, Kau layak disembah. Terpujilah namamu, terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Kau layak terima pujian kami. Hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, haleluya Yesus, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Amin Yesus. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, amin Yesus, yang tiada pernah terlambat bersinar. Oh, cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Terima kasih. Haleluya. Glory. Terima kasih Yesus. Kau layak terima segala pujian kami. Haleluya. Glory. Haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Segala puji, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Terpujilah namamu. Terima kasih. Amin, haleluya. Glory bagimu Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Glory. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang layak disembah, Kau Allah yang dahsyat, kuasa-Mu ajaib. Layak Kau terima segala pujian kami. Haleluya, haleluya.
bagimu Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya, terpujilah namamu. Haleluya, segala pujian bagimu Yesus. Kaulah yang terima segala pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami di hari-hari ini memerlukan firman Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan kami umat-umat-Mu di hari-hari ini untuk tetap kuat, tetap bertahan. Haleluya Yesus. Glory, glory, glory. Firman-Mu ya dan kami. Firman-Mu kekuatan kami. Firman-Mu yang memberikan kekuatan di dalam hidup kami. Kami perlu Engkau, kami butuh firman-Mu. Haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Engkau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah namamu. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi namamu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana pada pagi yang indah ini kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kami boleh ada dan bangun, bergerak, bernapas di pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami memasuki hari yang baru, melakukan segala aktivitas kami mau memuji-muji Engkau, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah puji-pujian kami pada pagi hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Pada saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau Allah Roh Kudus menguasai kami, mengurapi kami sebagai penyalur firman Tuhan pada pagi hari ini. Singkapkan dan bukakan rahasia firman-Mu bagi kami. Biarlah firman Tuhan pada pagi yang indah ini menjadi satu kekuatan bagi kami umat-umat-Mu dimanapun berada. Mari Tuhan, berkati setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik menyaksikan siaran langsung, bahkan menyaksikan siaran ulang. Mari Tuhan berkati setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan. Mereka dikuatkan, mereka diteguhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, betapa besar kasih setia Tuhan bagi saya dan saudara. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, Dia selalu menolong saya dan saudara. Di mana pada pagi yang indah ini, patutlah kita mengembalikan pujian syukur kepada Tuhan. Ya, pagi-pagi kita datang memuji Tuhan,
kita menyembah Tuhan, bahkan kita mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, kita bersama melihat dan belajar daripada firman Tuhan di dalam Ester pasal yang keempat ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 ya. Kita akan melihat daripada firman Tuhan. Saya akan baca Ester pasal 4 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa. Demikianlah, kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Ya, puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi rahasia daripada firman Tuhan, kehendak Tuhan, karena tadi malam saya belajar, saya cari ayat-ayat firman Tuhan yang lain, tetap ini yang Roh Kudus ingatkan saya sampaikan ya. Waktu saya berdoa tadi malam, saya diberikan oleh Roh Kudus ya firman Tuhan di Ester pasal 4 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 ya. Saya berusaha untuk mencari firman Tuhan yang lain, tetap ini ya yang diingatkan untuk saya sampaikan. Mengapa kita tidak tahu apa yang menjadi rahasia firman Tuhan pada pagi hari ini? Kita melihat dalam Ester ya pasal 4 ayat 15 sampai yang ke-17, di mana kisah dalam kitab Ester ini ya. Ester adalah seorang ratu dari raja ya Ahasweros ya. Dia menggantikan Ratu Wasti, karena Ratu Wasti itu adalah ratu pertama dari Raja Ahasweros, tapi karena dia tidak taat kepada raja, sehingga raja menggantikan posisinya, ya itu Ester ya. Ester terpilih, dia menjadi ratu bagi Ahasweros. Nah, pada saat Ester menjadi seorang ratu, dia tidak memberitahukan ke bangsanya asal usulnya kalau dia adalah bangsa Yahudi. Nah, kebetulan Mordekai adalah pamannya merawat dia, mengangkat dia menjadi anaknya. Nah, saat raja mengadakan pemilihan, yaitu kayak kontes gitu ya, untuk koleksi atau seleksi mencari seorang ratu yang menggantikan Ester, sehingga pada saat itu Ester ikut ya, dia mempersiapkan diri agar bisa terpilih menjadi seorang ratu dari Raja Ahasweros. Nah, puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ya, karena kasih ya yang ada dalam hidup Ester ini ya, di saat gilirannya Ester di hadapan Raja Ahasweros, raja melihat bahwa ada kasih yang luar biasa dari Ester ini, sehingga Ester terpilih menjadi ratu bagi Ahasweros ya, Raja Ahasweros. Nah, puji Tuhan, mengapa Raja Ahasweros mencari ratu kembali? Karena Ratu Wasti telah ditinggalkan oleh Raja Ahasweros karena dia tidak taat kepada raja ya, dia tidak taat. Nah, dalam pasal yang keempat ini raja mengeluarkan titah ya, pada saat itu yang mengakibatkan dikeluarkan titah untuk membunuh bangsa Yahudi adalah akibat dari Haman ya. Dia melihat Mordekai tidak mau taat kepada dia, tidak mau tunduk kepada Haman. Haman adalah kepercayaan dari Raja Ahasweros ya.
Nah, setiap orang yang di bawahnya Haman itu harus tunduk dan taat kepada dia. Tetapi kenapa Mordekai tidak taat dan tunduk kepada Haman ya? Dia melihat Mordekai ini tidak mau tunduk kepada Haman, jadi dia merasa sakit hati. Dia tidak senang melihat Mordekai ya, dari orang tuanya Esther ini tidak mau tunduk kepada Haman ya. Jadi dia merasa sakit hati pada saat itu dan dia ingin membunuh Haman, tapi dia berpikir terlalu hina bagi saya, dia katakan, kalau saya membunuh hanya seorang Haman saja, dia katakan. Nah, ya, jadi dia berikhtiar, dia mau punya rencana untuk membunuh semua bangsa yang Yahudi yang ada pada saat itu di saat kekuasaan Raja Ahasveros ya. Nah, pada saat itu dia mengeluarkan titah ya. Dia menghadap raja, dia katakan ya kepada raja, bagaimana dengan ini ya. Raja katakan kepada Haman, ya terserah kamu, apa yang kamu mau lakukan kepada bangsa ini, dia katakan. Nah, karena raja juga tidak mengetahui kalau Mordekai dan Esther ratunya ini adalah bangsa Yahudi ya. Jadi raja katakan terserah kamu, dia katakan kepada Haman, bagaimana tindakan kamu terhadap bangsa itu. Nah, Haman membuat ya surat keputusan ya, di Susan mereka membuat titah perintah agar bangsa Yahudi itu dibunuh ya, baik dari orang tua sampai anak-anak itu akan dibunuh ya. Kita melihat di dalam pasal 3 ayat 9 itu katakan ya, jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka, maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkan kepada tangan para pejabat yang bersangkutan supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja ya. Jadi mereka mengeluarkan titah ya untuk disampaikan supaya setiap bangsa Yahudi itu dari orang tua sampai anak-anak itu akan dibunuh ya. Sehingga pada saat itu tanda tanganlah sudah surat titah ini dengan materai cincin raja ya. Kalau sudah pakai materai itu berarti tidak bisa digugat. Halo, selamat pagi Ibu Heromin, Herovita ya. Mari bergabung kita bersama-sama ya di program doa pagi, mendengarkan renungan firman Tuhan ya. Jadi raja ya menyetujui akan titah surat perintah itu ya, ditandatanganilah oleh raja dan dimaterai dengan cincin materai raja. Jadi kalau sudah mendapat materai dari raja, tanda tangan raja, tidak bisa digugat lagi kembali ya. Nah, oleh karena perintah ini didengarlah oleh Mordekai dia menceritakan ini kepada Esther ya, bahwa bangsa mereka akan terancam, bahwa bangsa mereka sedang dalam ancaman ya. Bukan saja Esther menganggap bahwa dia adalah sebagai ratu, dia terlindungi, dia merasa sudah aman ya, dia tidak peduli dengan bangsanya. Tetapi Esther tidak ya. Di saat dia mendengarkan cerita dari Mordekai bahwa Haman akan sudah mengeluarkan surat titah perintah untuk memusnahkan bangsa Yahudi, mereka merasa terancam, mereka merasa terbeban ya, akan bangsa mereka yang akan terancam mati ya. Walaupun Mordekai sama Esther tidak diketahui oleh raja bahwa mereka adalah juga bangsa Yahudi, mereka ya sangat terbeban mendengar akan undang-undang yang sudah dibuat ya. Mereka sangat terbeban sekali mendengar akan hal ini, sehingga mereka mengambil keputusan ya untuk berkabung, mereka berdoa dan berpuasa ya. Mereka mau berdoa berpuasa, minta perlindungan Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, mohon pembelaan Tuhan atas semua ini. Sehingga Ratu Esther menyuruh kepada Mordekai untuk menyampaikan semua ini kepada bangsa mereka. Dia mengajak bangsanya untuk berdoa berpuasa
selama 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum pada saat itu ya. Kita melihat ya, Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, sampaikan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Ya, di mana Ratu Ester mengingatkan kepada bangsa Yahudi yang ada di Susan pada saat itu agar mereka berpuasa untuk aku. Ya, maksudnya supaya karena Ratu Ester akan menghadap raja ya, untuk mengambil perhatian raja agar raja mengubah keputusan ini ya. Karena raja sudah menandatangani surat itu ya, tidak bisa sebenarnya diganggu gugat kembali. Tetapi Ester mempunyai satu tindakan yang luar biasa. Dia punya keyakinan bahwa Allah sanggup mengubah keputusan raja ini menjadi keputusan yang baik ya. Dia sanggup mengubahnya, dia percaya Tuhan sanggup mengubah keputusan raja, sehingga Ester membawa bangsanya untuk berdoa dan berpuasa pada saat itu. Nah, sehingga pada saat itu Ester katakan saya juga berpuasa. Dia katakan mari kita semua berpuasa ya. Jikapun pada saat itu Ester masuk menghadap raja, dia katakan saya harus mati, saya siap mati. Dia katakan ya, karena Ester sangat mencintai bangsanya, dia sangat mengasihi bangsanya, sehingga dia sangat terbeban bagi mereka. Dia tidak mau bangsanya akan dimusnahkan. Bayangkan saudaraku ya, karena kesalahan dari Mordekai tidak taat kepada Haman tadi ya, yang hanya tidak mau sujud kepada Haman, akhirnya bangsa Yahudi terancam ya. Semuanya tidak terkecuali dari orang tua sampai anak-anak mau dimusnahkan oleh Haman ya. Tetapi Ester tidak merasa egois ya dengan keberadaan hidupnya. Kalau dipikir ya, si Ester ini dia aman karena dia istri seorang raja, dia istri seorang raja ya, dia ratu. Tetapi dia sangat terbeban dengan bangsanya. Dia sangat terbeban dengan bangsanya. Dia tidak egois, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Tetapi karena dia mendengar bahwa bangsa Yahudi terancam akan dibunuh, dia bertindak ya. Dia bertindak mencari perhatian raja dengan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bagaimana dia bisa mengubah keputusan Raja Ahasweros ini? Bagaimana bisa diubah keputusannya agar tidak membunuh bangsa Yahudi? Sehingga Ester membawa bangsanya untuk berpuasa selama 3 hari 3 malam ya. Dia katakan berpuasalah untuk aku, dan aku juga, dia katakan, sama dayang-dayangku berpuasa, agar di saat aku menghadap raja, apakah aku mati, dia katakan aku siap mati ya. Itu maksudnya, itu perkataan dari Ratu Ester ya. Jika aku terpaksa aku mati, dia katakan biarlah aku mati. Luar biasa saudaraku ya. Ester ingin ya berkorban bagi suku bangsanya, yaitu bangsa Yahudi, jangan sampai bangsanya dibunuh semua pada saat itu ya. Maka pergilah Mordekai dan dia memperbuat apa yang maksud dari Ratu Ester tadi. Dia menyampaikan semuanya kepada bangsa Yahudi yang ada di Susan pada saat itu ya, agar mereka semua berpuasa. Nah, di saat Ratu Ester mengadakan puasa 3 hari 3 malam ya, dia memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan memberikan kemurahan pengampunan bagi bangsa Yahudi atas kesalahan Mordekai sehingga bangsanya terancam. Ya, dia meminta belas kasihan Tuhan, terpujilah Tuhan ya. Di saat Ratu Ester masuk menghadap raja, ya, raja memperkenankan. Kalau raja menunjukkan tongkatnya menghadap ke siapapun yang ingin menghadap raja pada saat itu ya, aturannya kalau raja menunjukkan tongkatnya berarti kita berkenan masuk ya, berarti kita layak untuk masuk, dan raja itu meresponi apa yang kita mau sampaikan. Nah, pada saat raja melihat Ratu Ester ada di depan, dia sujud kepada raja ya. Lalu raja menunjukkan tongkatnya, dia katakan kepada Ester, apa yang kamu mau ya?
apa yang kamu mau saya berikan? Apakah engkau mau dari setengah kerajaanku? Dia katakan. Nah, luar biasa, berarti menunjukkan bahwa raja pada saat itu meresponi apa yang Ratu Ester mau sampaikan, ya. Dia katakan kepada raja, berkenanlah raja untuk datang pada acara, ya, yang akan kami lakukan. Nah, puji nama Tuhan, bagaimana dari kisah cerita tentang Ester ini bagi saya dan saudara, ya. Mari kita belajar daripada rahasia dari kisah tentang Ester ini, ya. Raja adalah berbicara tentang, ya, gambarannya adalah tentang Tuhan Yesus Kristus, ya. Raja di atas segala raja bagi saya dan saudara yang berkuasa di bumi dan di surga, ya. Ester berbicara menggambarkan tentang gereja Tuhan, ya, anak-anak Tuhan dimanapun berada, ya. Itu wanita gereja Tuhan, melambangkan gereja Tuhan, ya. Ester ini adalah seorang ratu, ya. Dia dari bangsa Yahudi, ya. Cerita gambaran dari cerita ini Ester yaitu adalah gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan yang ada pada akhir zaman ini, ya. Bangsa Yahudi adalah orang-orang yang belum diselamatkan, ya. Di cerita ini menggambarkan bangsa Yahudi adalah orang-orang yang belum diselamatkan, yang belum di dalam Tuhan, ya, yang belum mengenal Tuhan, yang belum, ya, bertobat. Itulah bangsa Yahudi yang perlu diselamatkan oleh, ya, Ester, ya, tadi, ya. Nah, Ester terpilih, ya, menjadi seorang ratu itu karena dia mempunyai perawakan yang luar biasa. Setelah raja melihat, dia melihat langsung, dia merasakan ada kasih sayang daripada Ester ini. Nah, bagaimana kehidupan gereja Tuhan di akhir zaman ini, ya. Perempuan itu menggambarkan, wanita itu menggambarkan gereja Tuhan, umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang dimanapun berada sebagai pengikut Kristus, ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ester ini terpilih menjadi seorang ratu karena dia, ya, terlihat sangat, ya, penuh kasih sayang, ya. Ester memang sangat baik orangnya, orang yang sangat baik, ya, penuh kerendahan hati. Nah, bagaimana dengan kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini? Apakah kita menjadi Ester-Ester di akhir zaman ini yang bisa membuat Tuhan memperhatikan kita, membuat Tuhan boleh meresponi apa yang menjadi kerinduan saya dan saudara, ya. Mari di hari-hari ini kita mau menjadi Ester-Ester akhir zaman. Kita punya kerinduan, kita punya beban kepada saudara-saudara kita yang belum bertobat, yang belum diselamatkan, yang belum datang kepada Tuhan, yang belum sungguh-sungguh, ya, berserah kepada Tuhan. Kita berdoa, kita bersyafaat, kita berpuasa bagi umat-umat yang belum di dalam Tuhan, ya. Inilah rahasia daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena firman Tuhan itu, ya, saudaraku, walaupun setiap kita mendengar jika dia sama tapi dia kadang berbeda, itu sebabnya firman Tuhan selalu baru setiap hari, ya, punya rahasia-rahasia di dalam firman Tuhan itu, ya. Jadi Tuhan mau kita menjadi Ester-Ester di akhir zaman ini, yang memperhatikan sahabat kita, saudara kita, keluarga kita, ya, suku kita, ya, bahkan bangsa kita, bahkan orang-orang yang belum di dalam Tuhan, ya, negara-negara yang belum dijangkau oleh Tuhan. Kita terbeban, kita bawa kepada Tuhan di dalam doa kita, di dalam doa puasa kita bawa kepada Tuhan agar mereka juga diselamatkan, agar mereka juga dimenangkan, agar mereka juga mendapat kasih karunia Tuhan. Ya, demikian Ester, ya. Dia tidak egois, ya. Dia sendiri kalau dipikir aman, dia sebagai seorang ratu aman dia, ya. Dia tidak akan mendapat pemusnahan tadi, tetapi karena dia memikir, karena dia juga adalah suku bangsa Yahudi, dia sangat terbeban, ya. Demikian saya dan saudara, ya. Mari kita memiliki hati seperti Ester. Dia terbeban bagi saudara-saudaranya yang belum di dalam Tuhan, ya. Masih banyak orang-orang yang belum diselamatkan, ya. Kita mau berdoa bagi mereka, kita mau berpuasa bagi mereka. Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan mereka, ya? Bagaimana cara Tuhan memenangkan jiwa mereka? Apakah lewat kehidupan saya dan saudara? Apakah lewat orang-orang lain, ya? Bahkan hamba-hamba Tuhan, ya,
penginjil-penginjil yang lain Tuhan pakai, mereka diselamatkan, mereka dimenangkan ya. Mari di hari-hari ini kita mau menggugah hati Tuhan dengan hidup kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bagaimana Ratu Ester ya menggugah hati raja, agar raja mengubah keputusannya sehingga mereka mendapat belas kasihan. Demikian saya dan saudara, di hari-hari ini kita diingatkan kembali sebagai umat-umat Tuhan dimanapun berada. Jika engkau terbeban bagi saudara-saudaramu belum di dalam Tuhan, mari bawa datang kepada Tuhan dalam doamu ya, dalam puasamu ya. Karena di saat kita berpuasa itu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan ya. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita tidak makan, tidak minum pada saat kita berpuasa itu, kita benar-benar fokus kepada Tuhan ya. Kita pusatkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan, kita ada dalam hadirat Tuhan, kita menyembah, kita memuji Tuhan. Itulah aktivitas di dalam puasa ya. Sehingga dalam puasa kita berdoa, bukan berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi kita berdoa bagi orang-orang lain ya. Berdoa bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di seluruh dunia, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, bahkan orang-orang yang belum di dalam Tuhan. Itulah ya kegiatan di dalam puasa itu ya. Di saat kita tidak makan dan tidak minum, kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, perhatian Tuhan kepada saya dan saudara. Ya, mari di hari-hari ini kita mau belajar ya, seperti Ester. Jangan kita egois. Kita sudah diselamatkan, kita sudah dimenangkan oleh Tuhan, kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita sudah diampuni oleh Tuhan ya. Tapi kita juga mau orang-orang yang lain yang belum diselamatkan itu juga mengalami hal yang demikian. Mendapat kasih karunia dari Tuhan ya. Mendapat pengampunan, mendapat pemulihan yang daripada Tuhan. Kita rindu ya, orang-orang yang belum di dalam Tuhan juga diselamatkan. Mari di hari-hari bagaimana cara kita menggugah hati Tuhan ya. Mengubah ya. Karena firman Tuhan katakan setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan binasa. Nah, binasa akan tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Mari di hari-hari kita juga rindu mereka layak masuk dalam kerajaan surga ya, lewat kita berdoa, berserah kepada Tuhan. Kita mau latih hidup kita, jangan kita katakan suku lain atau agama lain ya yang bisa berpuasa, tetapi kita sebagai pengikut Kristus ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pun punya puasa ya, punya waktu untuk berpuasa. Bukan saudara-saudara kita yang lain saja punya aturan untuk berpuasa dalam agamanya, tetapi kita juga punya, saudaraku ya. Bahkan Yesus sendiri melakukan sampai 40 hari ya. Sebenarnya kita harus mengikuti apa yang Yesus lakukan, yaitu 40 hari puasanya ya. Tapi itu kebanyakan dilakukan ya, bukan setiap gereja atau organisasi yang harus katakan itu kita lakukan puasa 40 hari ya, tetapi sebagai umat-umat Tuhan yang punya kerinduan untuk melakukan puasa itu, mari lakukan ya, untuk puasa ya. Bukan berarti kita memikirkan diri kita untuk pergi ke gereja itu sudah cukup, tidak saudaraku. Kita terus harus dipulihkan ya, kita harus bertumbuh terus di dalam Tuhan. Kita terus belajar dengan firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Karena Yesus adalah satu teladan yang luar biasa bagi saya dan saudara. Kita harus belajar apa yang Yesus lakukan ya. Kita harus belajar, terus belajar bagaimana Yesus ya memberikan teladan bagi saya dan saudara di dalam dia melayani Tuhan, di dalam dia melakukan firman Tuhan di saat dia ada di tengah dunia ya. Sebelum dia mati ya, disalibkan ya, dia memberikan teladan bagi saya dan saudara. Nah, bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan di hari-hari ini? Kita pun mau belajar seperti Ester ya. Ester ini juga bisa melambangkan ya, Yesus ya, bagaimana dia berkorban bagi saya dan saudara ya, untuk menyelamatkan kita ya, karena dosa pertama yaitu Adam dan Hawa bisa dilambangkan dari Mordekai tadi, karena kesalahan Mordekai bangsa Yahudi terancam ya, karena kesalahan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, kita pun mewarisi dosa keturunan ya.
dosa keturunan ya, sehingga ada dalam hidup saya dan saudara ya, sehingga kita sebagai umat-umat Tuhan pada saat ini ya, kita perlu belas kasihan Tuhan ya. Kita memohon belas kasihan Tuhan, pengampunan atas dosa-dosa pribadi kita, baik dosa keturunan, dosa pribadi kita ya. Kita terus minta pengampunan kepada Tuhan sehingga kita mendapat belas kasihan oleh Tuhan ya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan saya dan saudara. Mari di hari-hari ini kita mau belajar seperti Ratu Ester, bagaimana dia meminta perhatian Tuhan ya, bagaimana dia minta perhatian Raja Ahasuerus ya, yang dilambangkan oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Dia mendapat belas kasihan Tuhan. Ya, saya dan saudara pun dapat melakukan hal ini ya, agar Tuhan mengasihani kita walaupun kita berbuat dosa, begitu banyak dosa yang kita lakukan, tetapi di saat kita datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, mohon pengampunan Tuhan, dengan kita merendahkan diri, berdoa dan berpuasa, maka Tuhan akan mengampuni saya dan saudara. Tuhan akan mengubah keputusannya kepada saya dan saudara yang kita adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan, yang layak masuk dalam kerajaan, masuk dalam neraka, mendapatkan hukuman yang kekal. Tuhan bisa sanggup mengubah itu menjadi satu kemurahan bagi saya dan saudara, sehingga kita layak masuk dalam kerajaan surga. Mari di hari-hari ini kita mau memohon belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan, dengan kita datang kepada Tuhan di hari-hari ini. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita akui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan ya, akuilah segala dosamu maka Tuhan mengampuni saya dan saudara ya. Saya pernah katakan kepada orang tua saya, bapak saya dulu kurang lebih 5 tahun saya berdoa bagi dia, sehingga Tuhan menjawab, dia diselamatkan, dia bertobat karena orang tua saya memang sangat jauh dari Tuhan, bahkan dia mengandalkan hal-hal yang lain ya. Saya bergumul terus bagaimana Tuhan menyelamatkan orang tua saya ya. Saya bertindak seperti Ratu Ester ini, saya berdoa, bersyafaat, bahkan berpuasa untuk orang tua saya agar dia juga diselamatkan. Saya tidak egois memikirkan diri saya sendiri. Ya, saya berdoa, saya rindu orang tua saya juga diselamatkan. Ya, saya tidak mau orang tua saya masuk neraka. Saya berdoa, terus berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan, orang tua saya diselamatkan ya, dan dia dipulihkan, dia mengakui ya bahwa Tuhanlah Tuhan dan Juru Selamatnya Yesus Kristus ya. Dia bertobat sehingga dia punya jimat-jimat yang dia pegang itu dibakar semua ya oleh pendeta hamba Tuhan tempat kami beribadah, dibakar semua jimat-jimat orang tua kami, sehingga dia benar-benar mau mengandalkan Tuhan, tidak dia mengandalkan lagi hal-hal yang lain. Nah, puji Tuhan, pada saat dia sudah bertobat, saya katakan kepada bapak saya, Bapak sudah diselamatkan, Bapak sudah bertobat ya, sudah dibaptis. Nah, saya katakan Bapak juga harus minta ampun sama Tuhan. Saya katakan akui segala kesalahan Bapak pada saat Bapak, selama Bapak hidup. Saya katakan Bapak harus minta ampun sama Tuhan. Saya katakan sampaikan di dalam doamu, katakan doa ya, katakan dosa-dosamu pada dari usia kecil ya. Saya katakan sama bapak saya, dosa waktu masa kecil, saya katakan masa remaja, bahkan sudah masuk dalam pernikahan, bahkan sampai saat ini saya katakan sama bapak saya, akui semua dosa-dosa bapak. Saya katakan, maka Tuhan akan mengampuni, saya katakan. Jadi bapak saya menuruti apa yang saya katakan ya. Di saat dia berdoa ya, dia mengakui semua kesalahan dan dosanya, dia menangis di kaki Tuhan ya. Dia menangis minta ampun sama Tuhan ya. Saya melihat luar biasa orang tua saya yang sudah usia ya. Usia sudah sekitar 60 tahun lebih kalau tidak salah bapak saya bertobat waktu itu ya. Dia mengikuti apa yang saya katakan ya. Dia minta ampun sama Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahannya. Ya, dia menangis di kaki Tuhan ya. Karena saat dia mengakui dosa-dosanya. Dan saya juga mengingatkan dia untuk puasa setiap hari Jumat ya. Puji Tuhan dia lakukan sehingga sampai pada saat dia dipanggil Tuhan itu pun minggu itu dia, dalam minggu itu Jumat itu dia mengadakan puasa ya. Sehingga pada saat hari
Sabtu, Minggu, kalau tidak salah dia masuk rumah sakit, kalau tidak salah Senin dia meninggal itu. Dia masih puasa, dia puasa setiap hari Jumat itu ya sampai jam 2 karena dia sudah sakit-sakitan, tetapi dia punya kerinduan yang luar biasa untuk melakukan kehendak Tuhan. Dia bersafaat setiap hari. Setiap sore jam 5 itu dia sudah duduk di kursi, dia berdoa, dia bersafaat ya bagi anak-anaknya, bagi orang-orang lain ya, bahkan bagi pelayanan-pelayanan di mana-mana dia doakan dia. Dia setiap hari membaca firman. Alkitab ini kalau tidak salah berapa kali sudah bolak-balik orang tua saya baca ya, selama dia bertobat itu dia baca Alkitab terus. Sore dia jam doa karena saya kasih dia pengajaran ya, bagaimana dia sudah bertobat itu, Bapak harus begini, Bapak harus begini. Saya katakan secara manusia kalau usia ya dia orang tua saya, tetapi di saat itu dia menjadi saya membimbing dia untuk bagaimana dia dekat dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau ya. Dia berdoa setiap sore ya, jam doanya itu jam 5 sore ya. Dia berdoa, dia memuji Tuhan ya. Lagu yang paling dia sukai dulu setiap dia berdoa bersafaat itu adalah Haleluya, haleluya 12 kali itu lagu kesukaan Bapak saya ya. Haleluya, haleluya. Nah, itu lagu kesukaan Bapak saya. Nah, setelah itu dia bersafaat, berdoa ya. Luar biasa kalau saya mengingat orang tua saya tidak tahan ya. Saya sering kali menangis. Ya, di saat dia pergi itu dia melakukan firman Tuhan ya, dia setia, dia bersafaat ya, setiap Jumat dia puasa ya, dia mohon belas kasihan Tuhan. Bagaimana selama hidupnya dia menyakitkan hati Tuhan ya. Demikian juga saya dan saudara, bagaimana kita memohon belas kasihan Tuhan. Kita terus melakukan kehendak Tuhan. Kalau dipikir begitu banyaknya dosa dan kesalahan yang kita lakukan, yang menyakitkan hati Tuhan. Ya, betapa luar biasanya kalau kita mengingat-ingat segala kesalahan kita. Tetapi Tuhan tidak memperhatikan itu jika kita merendahkan diri dan berbalik kepada Tuhan. Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk bertobat. Tuhan berikan kita kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Ya. Dengan kita merendahkan diri, kita benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyerahkan segala hidup kita, menyerahkan segala keberadaan hidup kita, agar hidup kita menjadi satu yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita mendapat belas kasihan yang daripada Tuhan ya. Mari di hari-hari ini kita mau menjadi Ester-Ester akhir zaman ya. Kita berdoa bagi saudara-saudara kita, banyak orang-orang yang di luar Tuhan, banyak orang-orang yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita mau bawa mereka kepada Tuhan dengan dalam doa saya dan saudara. Saya di hari ini tidak egois, saya berdoa bagi bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia ini. Saya berdoa bagi Indonesia, saya berdoa bagi ya sanak saudara, sahabat-sahabat yang belum diselamatkan. Itu karena apa saudara? Karena itu adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Keselamatan itu Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Kita juga terbeban bagi mereka. Kita berdoa, kita bawa mereka kepada Tuhan, agar Tuhan menjamah hidup mereka ya. Puji Tuhan, itulah luar biasa kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan bagi saya di saat saya bergumul terus kepada orang tua saya. Ya, orang tua saya diselamatkan, dimenangkan. Kalau dipikir ya, secara manusia mustahil orang tua kami bertobat. Karena betul-betul tidak mengandalkan Tuhan. Hidupnya benar-benar jauh dari Tuhan. Hidupnya benar-benar tidak mengandalkan Tuhan. Tidak ada Tuhan dalam hidup orang tua kami. Karena dia banyak memiliki ilmu jimat ya. Ya. Berarti dia tidak mengandalkan Tuhan. Nah, di akhir hidupnya luar biasa Tuhan mengubah hidupnya ya. Dia sampai dipanggil Tuhan itu masih ya setia melakukan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau bagi saya dan saudara di hari-hari ini. Mari kita menjadi Ester-Ester akhir zaman. Terbeban bagi saudara-saudara kita agar mereka juga diselamatkan, agar mereka juga mendapat kasih karunia dari Tuhan, ya pengampunan yang Tuhan berikan, agar hidup mereka juga dipulihkan ya. Puji nama Tuhan, inilah rahasia daripada firman Tuhan dari kitab Ester yang kita dengar pada pagi hari ini, menjadi satu kekuatan bagi saya dan saudara, agar kita tetap kuat, tetap setia di dalam Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan ya.
Mari kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh di hari ini. Biarlah kita mendapat belas kasihan yang daripada Tuhan. Ya, di masa-masa yang sukar, kita tidak tahu kapan masa kesukaran besar itu terjadi. Mari kita mau ya berdoa seperti Ratu Ester ya, agar kita juga mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan ya, penjagaan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Kita angkat satu pujian ya. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh
ini menjadi rumah doamu. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Di sepanjang malam Tuhan sudah menjaga, memelihara kami. Sehingga pada pagi yang indah ini kami boleh bangun, bergerak, bernapas kembali Tuhan. Terima kasih buat kemurahan yang Tuhan berikan. Bahkan hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Di mana kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan. Biarlah puji-pujian kami pada hari ini boleh menyenangkan, menyukakan hati-Mu Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengingatkan kami, mengajar kami Tuhan. Agar kami menjadi Ester-Ester di akhir zaman ini. Terbeban bagi sanak saudara keluarga kami Tuhan. Agar mereka juga mendapat kasih karunia yang daripada Tuhan. Mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam keberadaan hidup kami umat-umat-Mu. Kami sudah menyampaikan firman-Mu, kami sudah berhenti Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara dalam setiap pribadi kami umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus mengajar kami, mendidik kami, menasehati kami untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bersyafaat bagi bangsa-bangsa, negara-negara yang ada di seluruh dunia ini Tuhan, yang belum diselamatkan oleh Tuhan, yang belum mengenal Tuhan. Mari Engkau berkati, Engkau lawati Tuhan. Curahkan hujan pertobatan, hujan